Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Ini konten kedua dari channel YouTube Desmond. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Inside yang dirilis pada tahun 2023. Di mana kita langsung diarahkan dari beberapa scan dari sebuah ruangan apartemen, jelas dari apa yang kita lihat. Apartemen ini dimiliki oleh orang kaya yang uangnya tidak berseri. Dan unsur punya usut, orang tersebut adalah seorang seniman paling terkenal di negara Amerika Serikat. Yang kebetulan ia sedang pergi mudik bersama putrinya, serta harus meninggalkan kota selama 1 bulan. Di tempat ini tersimpan banyak sekali lukisan-lukisan mewah, di mana harganya bisa mencapai jutaan dolar dan bahkan puluhan juta dolar. Namun teman-teman semua itu tersimpan secara aman, serta dijaga ketat oleh sebuah sistem yang sudah terpasang. Ya dari beberapa scan pembuka itu film Inside pun langsung dimulai. Lalu kita beralih kepada seorang pria bernama Nemo, yang sengaja masuk ke apartemen tersebut. Dengan begitu mudah ia datang seorang diri sambil diberi arahan oleh orang terdekat. Yang sepertinya paham betul tentang akses keamanan luar biasanya. Seluruh isi ruangan berhasil dikuasai oleh Nemo dalam sekejap. Yang bahkan ia terus mengambil seluruh mahakarya yang terpampang di dalamnya. Dari gerak-geriknya sih terlihat kalau Nemo ini bukan pencuri profesional. Ia diberi waktu 7 menit untuk beraksi sebelum sistem itu benar-benar kembali aktif. Tapi celakanya ada satu lukisan yang tidak berhasil ditemui oleh Nemo. Yaitu lukisan tersebut merupakan lukisan termahal, yang bergambar kepala dari sang seniman. Tak tanggung-tanggung harganya menyentuh 400 miliar atau setara 30 juta dolar. Ya alhasil saat itu jugalah Nemo sudah menghabiskan 7 menit secara percuma. Sistem keamanan di apartemen tersebut terlanjur kembali aktif dan ia sendiri tidak bisa berbuat banyak. Rasa panik, rasa gelisah, serta rasa yang pernah ada pun bercampur aduk dengan rasa khawatir. Semuanya pun bercampur menjadi satu. Suara alarm dan juga lampu darurat yang terus menyala. Membuat ia tak tahu harus berbuat apa. Terlebih rekannya sendiri sudah merasa pasrah dan berujung Nemo harus terkurung di dalam apartemen itu. Tak ada jalan keluar membuat ia melakukan segala upaya sebisa mungkin meski semuanya terlihat sia-sia. Celakanya lagi secara otomatis sistem pendingin mulai mengaktifkan mode panas, yang berarti suhu di ruangan itu akan terus bertambah panas di setiap waktunya. Sadar dengan hal tersebut, Nemo terus berusaha untuk merusak pintu utama dari apartemen itu. Dan selama fase inilah, Nemo terus tahu bahwa di dalam apartemen tersebut, masih tersedia beberapa stok makanan dan minuman. Ia memperkirakan bahwa seluruh makanan dan minuman itu akan habis dalam waktu 4 minggu. Memang sih dari segi persediaan makanan Nemo masih cenderung aman, akan tapi tidak dengan kebebasannya. Yang mana ia baru saja sadar kalau pintu utama dari ruangan itu sudah dilapisi oleh baja murni. Seiring berjalannya waktu seluruh sudut dari ruangan ini terasa miliknya sendiri. Nemo tahu bahwa ia harus terus mencari jalan keluar serta berlomba dengan waktu. Di mana pada saat yang bersamaan seekor burung turut terjebak di balkon dari apartemen tersebut. Dan bisa dibilang untuk saat ini burung tersebut akan menjadi teman dari Nemo. Seiring waktu suhu yang semakin panas dari waktu ke waktu juga membuat Nemo sulit untuk berpikir jernih. Ia bingung harus ngapain dengan matinya listrik dan juga air di apartemen tersebut. Tapi tak lama dari itu, Nemo mulai sadar akan sesuatu. Ia tahu bahwa dirinya masih ada kesempatan untuk kabur dengan mengandalkan sebuah kaca di atas ruangan ini. Hanya saja untuk menggapai kaca itu benar-benar tidaklah mudah, ia harus mengandalkan seluruh furnitur yang terdapat di ruangan serta disusun sedemikian rupa. Sembari beristirahat, Nemo mulai merasa bahwa cepat atau lambat ikan yang ada di akuarium akan menjadi santapannya. Tapi untuk sekarang ini, hal itu tidak akan terjadi karena ia mau fokus dulu dengan segala sumber air, baik itu dari air kolam dan juga selang taman. Bahkan sebisa mungkin ia harus menghemat seluruh makanan dan minuman yang ada di dalam kulkas. Di mana dengan berhemat seperti itu, ia akan tetap selamat sembari menuntaskan usahanya dalam menyusun furnitur tersebut. Dari apa yang kita lihat, kelihatan sih ya kalau Nemo akan segera menggapai kaca tersebut. Akan tetapi ia nggak mau ceroboh dalam bertindak. Sampai-sampai seluruh perencanaannya turut memakan waktu hingga berhari-hari. Selama hari terus berjalan, itulah perilaku berhemat benar-benar dipertunjukkan oleh Nemo. Pokoknya apapun yang ia temukan sudah pasti akan ia konsumsi. Mau itu makanan kaleng yang kadaluarsa ataupun serbuk-serbuk es yang ada di dalam kulkas. Gawatnya selama kesendirian ini, pikiran Nemo mulai terganggu. Ia tak bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak ia lakukan. Pikirannya yang semakin tumpul turut membuatnya sulit untuk berpikir jernih.
Padahal kalau dipikir-pikir Nemo bisa saja menuntaskan kepergiannya dengan menyusun seluruh furnitur yang ada di dalam apartemen tersebut. Tapi pada faktanya, ia malah sibuk dengan segala kesendirian yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Seiringnya waktu sudah berlangsung secepat itu. Saking tak terasanya, tiba-tiba saja suhu di ruangan tersebut berubah menjadi dingin. Sistem yang sudah error tak karuan, membuat Nemo semakin terganggu dari segi psikologis. Alhasil bawaannya semakin hari semakin lemah saja, dan ia tak berniat lagi untuk mencari hiburan. Dan untuk sekarang, fokus Nemo hanyalah menyantap makanan basi, menyaring air kotor, dan juga memecahkan vas kaca, di mana pecahan kaca tersebut akan memiliki fungsi yakni dijadikan kacamata untuk menghindari silauan cahaya matahari. Ketika kacamata sudah jadi, barulah Nemo mulai merampungkan tugasnya. Ketukan demi ketukan ia perbuat demi membuat celah keluar di kaca tersebut. Namun hal itu tidaklah mudah, apalagi material yang digunakan sangat kokoh dan cenderung sulit untuk dihancurkan. Yang mana selama proses tersebut Nemo hanya bisa beraksi dengan sebuah pisau kecil. Dan sampai suatu saat tanda-tanda kebebasan sudah mulai terlihat secara jelas. Nemo berhasil mengkikis habis seluruh permukaan yang mengelilingi kaca tersebut. Akan tetapi disinilah ia menemukan suatu fakta, bahwa masih terdapat rangka baja yang menjadi dasar dari lapisan kaca tersebut. Oleh karena itu, ia butuh waktu untuk beristirahat kembali pada hari itu yang lagi-lagi seluruh proses istirahatnya harus diisi dengan segala tindakan random. Seperti menggambar, berbicara dengan burung, dan bahkan ia juga mengganti pakaian seanak jidatnya. Nemo tahu bahwa setelah keluar dari apartemen ini, nasibnya pun tidak akan aman, terlebih lagi rasa khawatir itu semakin bertambah setelah seekor burung yang selalu menemaninya harus tewas dimakan waktu. Sebenarnya sedih memang ditinggalin seseorang yang lagi sayang-sayangnya. Tapi mau bagaimana lagi, sudah maling gak dapat apa-apa, malah berujung buntu. Yang pada akhirnya Nemo mulai bertindak kreatif demi melepas seluruh baut yang ada di lapisan kaca tersebut. Dan dengan kondisi tak ada makanan, mau tak mau ikan hias pun harus disantap juga oleh Nemo. Ikan tersebut benar-benar menjadi opsi terakhir bagi dirinya. Mengingat Nemo sangat butuh ganjalan perut, yang jelas saja dengan santapan ikan tersebut ia akan semakin pintar untuk mengolah ide. Namun entah kenapa setelah 3 minggu berada di sini, Nemo mulai merasa semakin betah, bisa dibilang ia sudah terbiasa untuk menyendiri serta hidup jorok seperti ini. Bahkan jika diperbolehkan ia akan membentuk suatu keyakinan baru, yang menurutnya layak diperjuangkan. Seperti agama lainnya, kalau kalian bisa lihat si keyakinan itu hanya tertuju kepada sebuah tembok yang sudah dicoret-coret oleh si Nemo. Kemudian Nemo kembali memiliki ide absurd, yang mana ia justru masih berniat membuat kekacauan di dalam apartemen itu. Pada kesempatan ini ia malah sengaja membuat kobaran api agar sensor kebakaran segera aktif dalam sekejap. Yang sudah bisa ditebak hasilnya, seluruh sudut dari ruangan itu langsung dipenuhi oleh air. Ruangan yang tadinya terlihat membosankan kini sudah menjadi kolam renang mini bagi Nemo. Bahkan ia turut percaya dengan adanya air itu seluruh bukti kejahatan akan hilang dengan sendirinya. Dan dari sinilah hari yang dinanti oleh Nemo mulai datang. Sudah waktunya bagi ia sendiri untuk segera membuktikan apakah usahanya akan berhasil atau tidak. Tapi sebelumnya ia masih berniat pamit terlebih dahulu, di mana Nemo masih menyempatkan diri menulis surat cinta meski surat itu ditulis di dinding. Setelah segala unek-unek berhasil ia lontarkan, barulah Nemo bersikeras untuk pergi dari apartemen tersebut. Pertanda ini bisa kita lihat dengan hampanya seisi apartemen tersebut. Dan bayangan Nemo sudah berada di atas sana. Dengan begitu film Inside pun berakhir, cerita pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian wahai kaum rebahan tentang film ini? Meskipun film ini tingkat absurdnya di luar nalar, walaupun ini film 2023. Ia bisa dibilang benar-benar luar biasa. Dan sampai di sini saja pembahasan alur ceritanya wahai kaum-kaum rebahan. Semoga cerita ini bisa kita petik untuk sebagai pelajaran hidup kita ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang terus, dan sampai jumpa di lain cerita. Thank you for watching.